Salam guru penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Perkenalkan, saya Mujiati dari SMP Islam Ngebruk, Kabupaten Malang. Perkenankan saya menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kodrat yang dimiliki anak untuk dapat tumbuh dan berkembang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini saya mempunyai pemikiran yang intisarinya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana tanaman hias air saya ibaratkan sebagai anak didik. Guru adalah sebagai petani atau pemelihara atau pemiliknya. Dan sekolah, saya ibaratkan lingkungan alam tempat tanaman hias tumbuh dan berkembang. Pastinya, saya merujuk pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana yang membuat perumpamaan makhluk hidup tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Namun, potensi yang dimilikinya dapat dioptimalkan dengan adanya manusia sebagai pemeliharanya. Tanaman hias air memiliki karakteristik masing-masing. Tanaman hias air dapat digolongkan berdasarkan fungsi medium penanamannya. Ada yang menjadi tanaman oksigenasi, tanaman pinggir, tanaman air dalam, tanaman air mengapung, dan juga tanaman lumpur. Penting untuk mengetahui tanaman apa yang cocok untuk ditanam di kolam kita. Begitu juga dengan anak didik kita. Setiap anak memiliki karakteristiknya masing-masing. Mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka tidak dapat kita samakan dengan memberikan metode pembelajaran. Di dalam upaya pendidikan, guru diumpamakan sebagai petani, pemelihara tanaman hias, atau pemilik tanaman hias. Pastinya membutuhkan proses dalam mengenali, memahami, dan menyikapi tanaman-tanaman hiasnya agar dapat memberikan perlakuan yang tepat sehingga tanaman hias yang dipelihara dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi lingkungannya. Contoh kodrat anak didik diibaratkan tanaman air dalam akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman air dalam, dan tanaman air mengapung akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman air mengapung. Meskipun terdapat suatu kondisi di mana tanaman air dalam dan tanaman air mengapung ditumbuhkan secara bersamaan, ini akan tetap tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Petani tanaman hias air tidak akan dapat merubahnya. Begitupun potensi, bakat, dan minat yang dimiliki tentu saja akan berbeda. Contohnya, tanaman oksigenasi yang akan berperan penting dalam menyaring polutan air kolam dan sebagai tempat berlindungnya ikan-ikan. Tanaman air dalam akan tangguh dalam berfotosintesis, lalu melepaskan oksigen langsung ke dalam air, serta mengikat karbon dioksida dan nutrisi berlebih. Bagi seorang petani tanaman hias, ia tidak akan mengubah tanaman oksigenasi menjadi tanaman air dalam. Ia harus memahami potensi masing-masing seorang petani, dapat menuntun tanaman-tanaman tersebut menjadi lebih bermanfaat, mengoptimalkan hal-hal positif, dan meminimalisir hal-hal negatif. Begitu juga dengan anak didik kita. Mereka memiliki bakat dan potensinya masing-masing dan memiliki gaya belajar yang berbeda. Guru hendaknya dapat membimbing, memfasilitasi,
dan mendampingi mereka agar segala bakat dan potensi yang dimiliki tumbuh optimal dengan tepat memperhatikan kodratnya. Merdeka belajar mengajarkan kita sebagai guru atau pendidik bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anak, dan anak mendapatkan kesempatan belajar yang penuh kenyamanan, kebahagiaan, dan merdeka dari tekanan, paksaan, dan merdeka dari kebodohan. Tantangan pendidik adalah bagaimana menyikapi keragaman anak-anak untuk dapat diakomodir, dijadikan keunikan, kemudian dijadikan keunikan dan keberagaman cita-cita sehingga mewujudkan merdeka belajar. Guru dan peserta didik berkolaborasi untuk menciptakan kediaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Guru dan peserta didik merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing. Terima kasih. Merdeka belajar, Indonesia maju.